Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas tentang penerapan persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya dengan baik. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Suatu kota menjadi langganan banjir setiap tahun. Air meninggi ketika hujan lebat dan kembali surut ketika hujan mulai berhenti. Berdasarkan perkiraan cuaca, ini akan berlangsung terus-menerus selama 14 hari ke depan. Ketinggian air banjir mengikuti grafik fungsi trigonometri fx dalam satuan cm. Dengan X menyatakan rentang hari terhitung dari hari ini sampai 14 hari ke depan. Sebagai langkah darurat, masyarakat akan membuat tanggul pada saat banjir reda. Banjir dikatakan reda ketika ketinggian air banjir 0 cm. Dengan kata lain, nilai fungsi fx sama dengan 0. Mari kita prediksi kapan itu terjadi. Pertama, kita ganti nilai fx dengan 0. Kemudian, lakukan perhitungan aljabar sehingga diperoleh bentuk persamaan yang lebih sederhana. Ada banyak sudut yang nilai sinusnya sama dengan 1. Semua sudut itu dapat kita tuliskan dalam bentuk umum 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Mari kita lanjutkan perhitungan untuk mengetahui kapan banjir reda. Dalam 14 hari ke depan, ketinggian air banjir selalu berubah-ubah. Banjir akan reda sebanyak 2 kali, yaitu pada hari ke-5 dan hari ke-11. Ini adalah bentuk penerapan persamaan trigonometri. Jika kamu menyukai video Ya, baik. Setelah kalian menyimak video yang tadi, kita lihat kembali beberapa contoh. Ini ada contoh yang pertama tentang gelombang air laut pasang. Ya, nelayan di suatu pesisir pantai Pacitan hendak melaut mencari ikan, meski gelombang air laut sedang tinggi. Sebelum melaut, nelayan mengamati tinggi gelombang air laut pasang pada titik tertentu dari pantai. Setelah beberapa lama, diperoleh hasil pengamatan bahwa tinggi gelombang air laut pasang dinyatakan dalam dalam meter pada titik tersebut mempunyai rumus HT sama dengan 2 kali cos pi per 6T ditambah 2. Dengan T adalah waktu dalam jam sejak dilakukan pengukuran. Jika diambil data pada tanggal 1 Agustus 2022 mulai pukul 6 sampai jangka waktu 24 jam ke depan, maka pada pukul berapakah ketinggian gelombang air laut pasang mencapai 3 meter? Baik, dari soal ini kita ketahui bahwa yang pertama adalah HT itu sama dengan HT sama dengan 2 kali cos pi per 6T ditambah 2 ya. Jadi kita sudah mempunyai persamaan HT-nya. Kemudian
tinggi gelombang air laut pasang itu dia mencapai 3 meter. Ini ya, mencapai 3 meter. Selanjutnya diketahui apa lagi? Untuk gelombang air laut pasang dia mencapai 3 meter, itu dilihat pada waktu pengukuran pada pukul 6 pagi sampai jangka waktu 24 jam ke depan. Maka T sendiri ini ya, T sendiri kita dapat mempunyai batasannya, yaitu T-nya lebih dari sama dengan 0 ya, kurang dari 24 jam ya, karena di sini ada dikatakan jangka waktu 24 jam ke depan, sehingga yang kita ketahui adalah HT-nya, kemudian batasan T-nya, dan ketinggian gelombang air laut pasang itu adalah 3 meter. Nah, bagaimana bentuk persamaannya? Baik, kita kan tadi HT-nya, HT itu sama dengan 2 kali cos pi per 6T, 6T ditambah 2. Ini kan persamaannya ya. Jadi T sendiri itu adalah 3 meter. Sehingga persamaan ini membentuk 2 cos pi per 6T ditambah 2 sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya kita membuat operasi aljabarnya, yaitu 2 cos pi per 6T sama dengan 3 dikurangi 2, yaitu 1. Maka cos pi per 6T sama dengan 1 per 2. Nah, bentuk ini kita menulisnya menjadi cos pi per 6T itu sama dengan cos berapa yang nilainya adalah 1 per 2. Ya, yaitu pi per 3. Nah, ini kan sudah sama-sama dengan cos ya. Berarti rumus apa yang kita gunakan? Ya, rumus persamaan trigonometri bentuk kosinus. Ya, oke. Gimana rumusnya? Oke, rumusnya adalah pi per 6T itu sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2 pi. Oke, ini rumus yang pertama. Atau pi per 6T sama dengan negatif pi per 3 ditambah K kali 2 pi. Oke, rumus ini yang kita akan gunakan. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Rumus yang pertama tadi, pi per 6T itu sama dengan, ya, sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2 pi. Berarti T sama dengan, pi per 3 ditambah K kali 2 pi dibagi dengan pi per 6. Atau kita boleh menulisnya seperti ini. Pi per 3 dikali dengan 6 per pi. Oke, ditambah K kali 2 pi kali 6 per pi. Baik. Nah, ini pi dengan pi hasilnya 1, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 ditambah K kali, ini pi dengan pi hasilnya 1, maka 2 kali 6 kali 1 hasilnya adalah 12. Maka kita mendapatkan T-nya adalah 2 ditambah K kali 12. Maka untuk K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh T-nya adalah 2. Nah, 2 ini
Masuk penyelesaian, kita lihat tadi batasan T-nya adalah T itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari 24, ya kan? Berarti T ini masuk. Selanjutnya, jika K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1 berarti T-nya sama dengan 2 ditambah 1 kali 12, yaitu 14. Oke, masuk ya. Selanjutnya, kalau K-nya 2, K sama dengan 2, berarti T-nya adalah 2 ditambah 2 kali 12, hasilnya adalah 26. Berarti ini sudah tidak memenuhi. Nah, selanjutnya, rumus berikutnya yaitu Pi per 6 T sama dengan negatif Pi per 3 ditambah K kali 2 Pi. Nah, T-nya sama dengan, prosesnya sama ya, berarti min Pi per 3 dikali 6 per Pi ditambah K kali 2 Pi kali 6 per Pi. Berarti T-nya adalah ya min 2 ditambah K kali 12. Nah, kita lihat jika untuk K-nya sama dengan 0, berarti T sendiri adalah negatif 2. Nah, ini tidak memenuhi. Sekarang kalau K-nya 1, berarti T-nya adalah negatif 2 ditambah 1 kali 12, maka T-nya adalah 10. Nah, 10 ini dia memenuhi batasan kita. Selanjutnya, jika K-nya sama dengan 2, maka T-nya adalah 22. Nah, dari sini kita bisa melihat yang masuk batasannya ada 2, kemudian 10, 14, 22. Artinya, jadi tinggi gelombang air laut pasang itu mencapai 3 meter. Dia setelah 2 jam, kemudian 10 jam, 14 jam, dan 22 jam. Nah, kita ingat bahwa pertama kali si pengamat melakukan pengamatan itu pada pukul berapa? Pukul 0.66 ya. Ya, berarti pukul berapa sajakah tinggi air laut pasang ini terjadi lagi, yaitu setelah 2 jam dari pengamatan, 10 jam dari pengamatan, 14 jam dari pengamatan, dan 22 jam pengamatan. Nah, jam-jam berapa sajakah itu? Berarti jam 6, 2 jam kemudian, yaitu pukul 8. Selanjutnya 10 jam kemudian dari pukul 6 ada pukul 16. Kemudian 14 jam kemudian setelah pukul 6 itu ada pukul 20 ya, 8 malam, dan 22 jam setelah pukul 6 itu ada pukul 4 dini pagi. Nah, jadi ada 4 kali ya, 4 kali terlihat gelombang air laut pasang. Ya, kita berlanjut lagi dengan contoh kedua. Ini tentang produksi teh minuman kemasan. Ya, jadi perusahaan PT Teh Segar di Kabupaten Kerinci memproduksi teh minum kemasan sebanyak Y sama dengan akar 3 kali cos 1/6 pi T ditambah sin kali 1/6 pi T ribuan botol setiap bulannya dengan T menyatakan waktu dalam bulan. Jika T-nya sama dengan 1,
Jika T-nya sama dengan 1, merupakan bulan Januari 2020, kapan jumlah air minum kemasan yang maaf, ini bukan jumlah air minum kemasan ya, tapi teh ya, air teh yang diproduksi perusahaan tersebut sebanyak 1.000 botol sebelum Agustus tahun 2022. Nah, kita ketahui di sini adalah T-nya sama dengan 1, sehingga persamaan yang kita peroleh dari bentuk soal ini yaitu akar 3 kali cos 1/6 Pi kali T ditambah sin 1/6 Pi kali T itu sama dengan 1 ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Ingat kembali bentuk persamaan trigonometri yang bentuknya ada cos dan ditambah dengan sin atau sin ditambah dengan cos. Oke, bentuk ini kita akan ubah ya dalam bentuk K kali cos K kali cos X dikurangi alfa sama dengan C ya. Baik, jadi bentuk ini kita akan ubah ya ke dalam bentuk K kali cos kali X kurang alfa sama dengan C. Maka kita tentukan dulu mana yang A, mana yang B, dan mana yang C untuk menentukan K-nya ya. Jadi kalau kita menentukan A-nya sama dengan ini akar 3. Oke. Kemudian B-nya adalah untuk yang sinus berarti 1 dan C adalah 1 sehingga K sendiri adalah A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4. Nah, K-nya adalah 2. Selanjutnya, kita menentukan sudutnya, yaitu tan alfa sama dengan B per A. Oke ya, bukan A per B karena kita di sini sudah menentukan A-nya adalah akar 3, A-nya itu teman dengan cos, dan B itu teman dengan sin, sehingga untuk tan alfa kita balik menjadi B per A. Nah, B per A ini itu sama dengan berarti tan alfa sama dengan B-nya adalah 1 per akar 3. Oke, kita rasionalkan dengan akar 3. Berarti hasilnya adalah ya 1/3 akar 3. Sehingga alfa sendiri atau sudutnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 30 derajat. Atau ini kan dalam radian ya, berarti 30 derajat itu sama dengan Pi per 6. Oke, kita sudah mendapatkan K-nya, kemudian alfanya. Sekarang kita akan masuk ke K kali cos kali X kurang alfa sama dengan C. Ya, baik. Tadi kita sudah mendapatkan K-nya adalah 2 dan alfanya sendiri adalah Pi per 6. Sehingga bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk K kali cos X dikurangi alfa sama dengan C. Berarti K-nya adalah 2 kali cos X-nya yang mana? X-nya yang ini ya, jadi 1/6 Pi T dikurangi alfa Pi per 6 itu sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya adalah gimana?
Oke, kita pindahkan 2 ya. Kita bagi dengan 2, berarti cos 1/6 Pi kali T dikurangi Pi per 6 itu sama dengan 1/2. Nah, bentuk ini kita membuatnya menjadi cos 1/6 Pi kali T dikurangi Pi per 6 itu sama dengan cos berapa derajat? Yang nilainya 1/2. Iya, ini adalah Pi per 3. Nah, selanjutnya apa yang kita kerjakan? Ya, ini sudah sama-sama cos, berarti 1/6 Pi kali T dikurangi Pi per 6 itu sama dengan Pi per 3 ditambah K kali 2 Pi. Oke, atau rumus yang keduanya yaitu apa? 1/6 Pi kali T dikurangi Pi per 6 itu sama dengan min Pi per 3 ditambah K kali 2 Pi. Nah, ini yang kita akan cari solusinya. Oke, kita buat penyelesaiannya. Nah, ini sama dengan gimana ini? Ya, 1/6 Pi T itu sama dengan Pi per 3 ditambah dengan Pi per 6 ditambah K kali 2 Pi. Nah, kita samakan penyebutnya dulu dengan 6, berarti 1/6 Pi kali T itu sama dengan dikali 2, berarti 2 Pi ditambah Pi, ya kan? Sama dengan 3 Pi per 6 ditambah kali 2 Pi. Nah, selanjutnya T-nya adalah T itu sama dengan 3 Pi per 6 itu dibagi dengan 1/6 Pi ya, atau kita tulis dengan 6 per Pi ditambah K kali 2 Pi kali 6 per Pi. Oke ya, berarti ini hasilnya 1, ini juga 1, sehingga T-nya adalah 3 ditambah K kali ini dengan ini 1, berarti K kali 12. Nah, gitu ya. Maka untuk K-nya sama dengan 0, maka T-nya sendiri adalah berapa T-nya? T-nya adalah 3. Oke, selanjutnya untuk K-nya 1 ya, maka T-nya adalah ya 15. Selanjutnya Ibu lupa, tadi T batasannya sendiri yaitu ya, T-nya sendiri mempunyai batasan dari bulan pertama itu kan Januari, oke kan? Januari tahun 2020, yaitu dianggap 1 Januari, kemudian kan sampai dengan sebelum Agustus tahun 2022, berarti itu T-nya kurang dari 32 bulan, ya kan? Nah, sehingga T-nya batasan seperti itu, ini memenuhi, kemudian T sama dengan 15 juga memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 2, maka T-nya adalah 27, berarti ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya menggunakan rumus yang kedua, ini 1/6 Pi kali T dikurangi Pi per 6 sama dengan min Pi per 3 ditambah K kali 2 Pi.
Berarti Pi per 6T itu sama dengan negatif Pi per 3 ditambah Pi per 6 ditambah K kali 2Pi. Sehingga Pi per 6T sendiri adalah, ini kita samakan penyebut dengan 6, berarti di sini 2 min 2 ditambah 1, yaitu min Pi per 6 ditambah K kali 2Pi. Berarti T-nya sendiri adalah min Pi per 6 dikali dengan 6 per Pi ditambah K kali 2Pi kali Pi kali 6 per Pi. Sehingga ini dibagi hasilnya adalah 1, berarti negatif 1 ya. Maka T-nya adalah negatif 1 ditambah K kali 12. Nah, jika K-nya itu 0, berarti T negatif 1. Ini tidak memenuhi. Jika K-nya sama dengan 1, maka T-nya sendiri adalah 11. Ya. Kalau K-nya sama dengan 2, maka T sendiri adalah 23. Berarti 11 masuk, 23 juga masuk ya. Nah, dengan demikian teh minuman kemasan diproduksi 100 botol sebelum Agustus itu, sebelum Agustus tahun 2022 pada saat T-nya adalah 3, 11, jadi T-nya adalah 3, 11, 15, 23. Berarti pada bulan apa saja ini? Ya, berarti pada bulan apa? Ini ya, kan kemarin pada awal Januari 2020. Berarti 3 bulan berikutnya itu pada bulan Maret di tahun 2020. Selanjutnya 11 bulan kemudian itu di bulan November 2020. Selanjutnya 15 bulan kemudian di bulan apa? Ya, bulan Maret ya, tahun 2021. Dan 23 bulan ke depan yaitu bulan berapa? Bulan ya November 2021. Jadi terdapat 4 bulan ya, yaitu Maret 2020, November 2020, Maret 2021 dan November 2021. Produksinya itu mencapai 1000 botol yang diproduksi sebelum Agustus tahun 2022. Nah, demikian beberapa contoh yang Ibu bisa sajikan ya untuk kalian. Selanjutnya kalian boleh melakukan latihan secara mandiri. Nah, ini adalah soalnya. Baik, sampai di sini dulu video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.